Padang ya, Nak? Iya Bu. Baik Bu. Apa benar ini dengan Ibu Erni Fitrianti? Iya, Nak. Nah, alhamdulillah. Baik Bu, di sini saya mau perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan Ibu, nama saya Nuri Kirana dari kampus Poltekkes Kemenkes Padang. Dan saya berjurusan dari promosi kesehatan. Nah, baik Ibu udah kenalkan sama Nuri. Di sini tujuan Nuri untuk mendatangi rumah Ibu ini, Nuri mau memberikan sosialisasi mengenai penyakit tidak menular, yaitu penyakit diabetes mellitus Ibu. Apa benar Ibu ada menderita penyakit diabetes mellitus Ibu? Iya, Nak. Ibu menderita penyakit diabetes mellitus. Nah, baik Ibu. Sebelumnya Nuri mau nanya terlebih dahulu Ibu. Ibu tahu nggak apa itu penyakit diabetes mellitus? Penyakit gula. Iya Ibu. Di sini Nuri mau memberikan penjelasan lebih detail lagi Ibu mengenai penyakit diabetes mellitus itu apa. Nuri punya leaflet Ibu, atau di sini berisi tentang materi-materi dari apa sih itu diabetes mellitus, gejalanya, tipe-tipenya, dan cara pencegahannya. Dan Ibu bisa baca terlebih dahulu Ibu. Nah, di sini Ibu, di dalam leaflet ini sudah ada terdapat pengertian, gejala, pencegahannya, dan tipe-tipe dari penyakit diabetes mellitus itu kan Bu. Ibu bisa lihatnya kan Bu. Nah, yang pertama Nuri akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari penyakit diabetes itu Ibu. Di mana penyakit diabetes mellitus ini disebut juga atau biasanya yang lumrah orang menyebutnya itu penyakit gulo kan Bu. Masyarakat setempat yang tahunya penyakit gulo. Di mana penyakit diabetes mellitus itu adalah disebut juga penyakit kencing manis, dan yang mana mengganggu metabolisme tubuh yang menahun akibat hormon insulin dalam tubuh kita yang tidak dapat digunakan lagi Bu. Nah, disitulah apabila kita terkena diabetes mellitus itu karena hormon insulin dalam diri kita ini sudah berkurang gitu Ibu, tidak dapat lagi menyeimbangkan gula darah kita Ibu. Disitulah penyakit diabetes mellitus itu. Yang keduanya Ibu, gejala-gejala yang timbul pada penyakit diabetes mellitus Ibu. Yang pertama, sering kencing. Yang kedua, cepat merasa lapar. Dan yang ketiga, sering haus. Nah, Nuri akan menjelaskan terlebih dahulu Ibu nih Pak. Sering kencing itu diakibatkan karena kita pada poin yang ketiga, kita kan merasa sering haus. Jadi kita pasti otomatis kita sering minum kan Bu. Nah, di situ kita akan sering merasa untuk kita membuang air kecil gitu Ibu. Jadi kita akan bolak-balik terus ke WC untuk membuang air kecil. Di situ merupakan tanda-tanda atau gejala kita menderita penyakit diabetes mellitus Ibu. Dan kita itu mudah lapar Ibu, serta kita sering ketiga nih Bu, ada tipe-tipe yang ada pada penyakit diabetes mellitus itu Ibu. Nah, terlebih dahulu Nuri mau bertanya kepada Ibu tahu nggak apa-apa saja tipe-tipe dari penyakit diabetes mellitus Ibu? Tidak, Nak. Baik Ibu, di sini Nuri mau menjelaskan lagi apa-apa ada sih tipe-tipe dari penyakit diabetes mellitus itu. Terdapat ada 4 tipe, yang mana diabetes mellitus tipe 1, diabetes mellitus tipe 2, diabetes gestasional, dan yang keempat diabetes mellitus tipe lain. Pada diabetes mellitus tipe 1 ini Ibu, biasanya sering terjadi pada anak remaja atau anak muda Ibu, dikarenakan pada kondisi atau sistem kekebalan tubuh anak remaja itu yang kurang Ibu, dan karena bisa juga penyebab dari anak-anak tersebut anak-anak muda sekarang kan Ibu sering mengkonsumsi boba. Ibu tahu kan boba? Tahu. Di situ kan terdapat gula yang sangat banyak kan Bu, orang menjual itu memberikannya. Pastilah karena gula juga merupakan penyebab dari penyakit diabetes mellitus kan Ibu. Dan yang kedua, penyakit diabetes mellitus tipe 2, di mana ini sering terjadi oleh orang-orang yang sudah dewasa seperti Ibu sendiri. Kan di mana di sini merupakan dari faktor keturunan juga dan faktor dari metabolisme atau
tubuh yang kurang akan hormon insulinnya. Dan yang ketiga, diabetes gestasional, di mana sering terjadi oleh orang yang ibu hamil, seperti ibu hamil contohnya ibu, dan akan berdampak buruk kepada bayinya atau dalam janinnya tersebut ibu jika tidak ditindaklanjuti lagi. Dan yang keempat, penyakit diabetes mellitus tipe lain, di mana biasanya muncul setelah adanya suatu penyakit yang mengganggu produksi insulin atau mempengaruhi kerja insulin itu tersebut. Terakhir nih ibu, selanjutnya di mana ada penyakit pastilah mungkin ada pencegahannya kan ibu. Nah, di sini ada 3 pencegahan, yang mana pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier. Pencegahan primer ini bertujuan untuk seseorang yang belum terkena penyakit diabetes mellitus tersebut ibu, atau mungkin mereka seperti anak remaja mungkin mereka ada keturunan penyakit diabetes mellitus, akan tetapi mereka belum mengidap penyakit diabetes mellitus itu ibu. Dengan cara memberi pencegahannya itu kita dapat mengkonsumsi makanan-makanan yang seimbang kan ibu, seperti makanan yang tinggi serat, dan seperti buah-buahannya kan itu mengandung serat kan ibu. Dan kita dapat melakukan pola hidup sehat, olahraga kan ibu. Dengan kalau pada pencegahan primer ini kan ini ditujukan kepada anak remaja. Nah, bisa saja anak remaja itu dengan fisiknya yang masih kuat, dan mereka dapat melakukan olahraga minimal 2 kali dalam seminggu. Dan yang kedua nih bu, pencegahan sekunder, di mana pencegahan sekunder ini ditujukan kepada orang yang telah mengidap penyakit diabetes mellitus dan berharap tidak dapat terkena penyakit lainnya kan ibu. Di sini juga dapat melakukan pola hidup sehat seperti pencegahan primer sebelumnya ibu, dengan cara menjaga pola makan dan menjaga pola olahraga kita. Dan yang terakhir nih ibu, pencegahan tersier. Pencegahan tersier ini yang mana ditujukan kepada orang yang telah menderita penyakit diabetes mellitus dan mereka yang sudah juga mengidap penyakit lainnya ibu, atau sudah komplikasi gitu bu, bahasanya kan ibu. Dan di sini kita dapat memberikan pencegahan dengan cara merujuknya ke rumah sakit lagi dengan ditangani oleh dokter-dokter yang telah berpengalaman dalam bidang tersebut kan ibu. Dan juga menjaga pola makan dan dapat juga melakukan pola-pola olahraga lainnya. Setelah Nuri memberikan paparan terhadap penyakit diabetes mellitus ini, Nuri mau memberikan kesimpulan lagi atau merangkum dari materi-materi yang telah Nuri berikan ibu, seperti apa sih yang dimaksud dengan penyakit diabetes mellitus itu. Diabetes mellitus itu merupakan penyakit yang menyerang hormon insulin kita, di mana hormon insulin itu tidak dapat lagi bekerja dalam menyeimbangkan gula darah yang ada dalam tubuh kita ibu. Maka disitulah kita terkena penyakit diabetes mellitus itu ibu. Nah, yang keduanya, gejala-gejala yang timbul, di mana kita sering merasa lapar, merasa cepat lapar, merasa cepat haus, dan kita sering kencing gitu ibu. Dan tipe-tipenya ada berupa penyakit diabetes tipe 1, tipe 2, penyakit diabetes gestasional, dan penyakit diabetes tipe lain. Dan di balik itu semua pastilah ada pencegahannya kan ibu. Jadi di situ ada pencegahan primer yang dikhususkan untuk orang yang belum terkena penyakit diabetes, dan pencegahannya itu dengan cara kita menjaga pola makan dan pola olahraga kita agar kita terhindar dari penyakit diabetes mellitus itu ibu. Dan yang kedua, pencegahan sekundernya ditujukan kepada orang yang telah menderita penyakit diabetes itu ibu, tetapi mereka belum terkena penyakit lainnya, dan kita dapat melakukan pola hidup sehat seperti pola pencegahan pada primer tadi. Dan yang ketiga, pencegahan tersier, di mana ini telah terjadi kepada orang yang sudah
terkomplikasi terhadap penyakitnya itu ibu. Dan di sini pada pencegahan tersier ini kita dapat menindaklanjuti itu ke rumah sakit dan akan ditangani oleh dokter-dokter yang sudah berpengalaman. Nah, itulah kesimpulannya. Selanjutnya ini ibu, di sesi terakhir ini ibu, Nuri mau memberikan evaluasi lagi ibu setelah Nuri memberikan paparan terhadap materi-materi yang telah Nuri berikan tadi ibu. Nuri mau mengajukan pertanyaan kepada ibu nih. Nuri mau bertanya mengenai apakah ibu sudah paham mengenai penyakit apa itu penyakit diabetes mellitus ibu. Nah, sebutkan ibu apa itu pengertian dari penyakit diabetes mellitus itu ibu. Diabetes mellitus itu atau biasanya disebut dengan kencing manis merupakan penyakit gangguan metabolisme tubuh yang menahun akibat hormon insulin dalam tubuh yang kurang. Betul banget ibu, betul sekali ibu. Nah, yang kedua nih ibu, Nuri mau bertanya mengenai tipe-tipenya ibu. Apakah ibu bisa menjelaskan lagi? Menyebutkan saja ibu dari tipe-tipe apa aja gitu ibu. Kan ada 4 tipe itu kan ibu. Tipe yang pertama itu diabetes mellitus tipe 1, yang kedua diabetes mellitus tipe 2, yang ketiga diabetes gestasional, Iya dan ibu. yang keempat diabetes mellitus tipe lain. Nah, betul sekali ibu. Terima kasih Nuri ibu telah menjawab evaluasi yang telah Nuri berikan tadi ibu. Nah, di sini Nuri mau memberikan saran terhadap ibu kan menderita penyakit diabetes mellitus kan ibu. Nuri mau memberikan saran lagi di mana Nuri berharap ibu dapat menjaga kesehatan, jaga pola makan, pola olahraganya, dan menjaga pola diet dengan diet yang sehat kan ibu. Kita dapat melihat diet sehat apa aja sih diet sehat itu kan ada di internet kan ibu. Ibu dapat menerapkannya itu di rumah, dan ibu juga dapat nih menjaga pola-pola makan dari keluarga ibu, untuk anak, suami, agar mereka tidak menderita juga kan ibu penyakit yang tidak diinginkan. Dan keluarga juga dapat memberikan support gitu bu kepada ibu, memberikan dukungan dengan mendukung apa-apa aja yang dapat membuat ibu merasa nyaman akibat penyakit yang ibu derita ini. Memberikan rasa nyaman agar ibu tidak stres memikirkan penyakit diabetes mellitus ini ibu. Itulah dukungan yang harus diberikan kepada keluarga. Itu saran dari ibu. Terima kasih ibu ibu dapat meluangkan waktunya untuk mendengarkan atau menerima sosialisasi yang telah Nuri berikan ini ibu. Semoga bermanfaat untuk ibu dan keluarga agar ibu bisa menerapkannya lagi, dan dapat mengucapkan terima kasih lagi yang sebesar-besarnya kepada ibu telah meluangkan waktunya kepada Nuri untuk mendengarkan pemaparan materi penyakit diabetes mellitus ini ibu. Terima kasih ya ibu. Dan ibu juga berterima kasih kepada Nuri yang telah memaparkan atau memberikan pencegahan juga macam-macam tipe diabetes. Dan ibu sangat berterima kasih karena mengetahuinya, dan itu saja. Iya ibu, iya bu, Nuri juga berterima kasih lagi ibu. Nah, semoga bermanfaat ya ibu.